Ada satu hal yang tidak akan pernah dan benar-benar tidak akan pernah dibuka oleh seorang wanita kepada pria jika ia tidak mencintainya dengan dalam, tulus, dan sepenuh hati. Dan ini sama sekali bukan tentang kata sandi ponsel. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih personal, lebih rapuh, begitu halus sehingga kebanyakan pria bahkan tidak menyadari momen ketika hal itu terjadi. Sebuah penelitian tahun 2023 yang diterbitkan dalam Journal of Social and Personal Relationships menemukan bahwa 78% pria tidak mengenali momen keterikatan emosional seorang wanita. 78%. Dan ini berarti bahwa saat ini mungkin ada seorang wanita di sisi Anda yang telah mempercayakan hatinya kepada Anda. Sementara Anda masih berusaha memahami apakah ada sesuatu yang nyata di antara kalian. Kebanyakan orang tidak akan memberitahu Anda satu hal sederhana ini. Wanita jatuh cinta dengan cara yang sama sekali berbeda dari yang dibayangkan pria. Pria sering berpikir bahwa cinta dimulai dengan pengakuan yang lantang, adegan dramatis, dan kata-kata di bawah hujan deras, seperti dalam film. Namun dalam kenyataan, semuanya terjadi jauh lebih sunyi. Ketika seorang wanita jatuh cinta, ia jarang mengumumkannya secara terbuka. Sebaliknya, perasaan itu mulai muncul dalam detail-detail kecil, dalam gestur yang hampir tak terlihat, yang banyak diabaikan begitu saja oleh para pria. Dan justru inilah yang memiliki makna yang sangat besar. Karena jika seorang wanita berulang kali merasakan bahwa sinyal-sinyalnya tidak direspons, pada suatu titik ia akan berhenti mengirimkannya. Bukan karena cintanya telah pergi, melainkan karena ia merasa tidak terlihat. Dan seorang wanita yang merasa tidak diperhatikan akan menutup pintunya dengan sangat pelan. Begitu pelannya, sehingga pria mungkin tidak pernah menyadari di momen mana semuanya berakhir. Hal pertama yang ia mulai bagikan adalah luka-luka masa kecilnya. Dan ini bukan tentang cerita lucu dari sekolah atau kenangan tentang sepeda pertama, melainkan tentang hal-hal yang benar-benar penting. Orang tua yang terus-menerus bertengkar, rasa takut ditinggalkan, alasan mengapa ia bereaksi begitu kuat terhadap teriakan atau kedinginan. Ketika seorang wanita menceritakan hal seperti ini kepada Anda, ia tidak sekadar mengobrol. Ia menyerahkan sebagian dari dunia batinnya, bagian yang mungkin telah ia sembunyikan jauh di dalam dirinya selama bertahun-tahun. Psikolog Sue Johnson, pendiri terapi berbasis emosi, mengatakan bahwa kerentanan emosional adalah salah satu tanda utama keterikatan yang mendalam. Seorang wanita tidak membuka lukanya kepada seseorang yang tidak ia percayai, terutama jika kejujurannya pernah digunakan melawannya. Jika ia bercerita kepada Anda tentang rasa sakit yang biasanya ia sembunyikan, itu berarti ia tidak sedang mendramatisasi. Ia sedang mengambil risiko. Dan ia melakukan ini karena perasaannya kepada Anda lebih kuat dari rasa takut untuk terluka kembali. Berikutnya adalah ketidakpercayaan dirinya terhadap penampilannya sendiri. Dunia modern terus-menerus menuntut wanita untuk tampil percaya diri. Media sosial, filter, foto-foto yang dipilih dengan cermat, semua ini menciptakan gambaran kesempurnaan. Oleh karena itu, ketika seorang wanita hadir di hadapan Anda tanpa make up, dengan pakaian rumahan, di bawah pencahayaan yang kurang baik, dan mengakui, "Aku tidak suka tanganku," atau "Hari ini aku merasa tidak cantik." Ini bukan upaya untuk mendapatkan pujian. Ini adalah tingkat kepercayaan yang telah ia bangun dalam waktu yang sangat lama. Penelitian dari International Journal of Eating Disorders menunjukkan bahwa lebih dari 91% wanita tidak puas dengan tubuh mereka. Hampir setiap wanita menjalani pertarungan batin dengan penampilannya sendiri. Dan jika ia memperlihatkan sisi dirinya yang biasanya ia sembunyikan dari orang lain, itu berarti ia mempercayai Anda untuk melihatnya apa adanya, tanpa topeng dan tanpa perlindungan. Tanda lain yang sangat berbicara adalah diamnya ia di sisi Anda. Ya justru diamnya. Dalam psikologi ada konsep yang disebut keheningan yang nyaman. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang hanya butuh beberapa detik jeda dalam percakapan untuk merasa cemas atau canggung. Oleh karena itu, jika seorang wanita mampu duduk tenang di sisi Anda dalam keheningan total, tanpa ponsel, tanpa dorongan untuk mengisi kekosongan dengan kata-kata,
dan tetap merasa nyaman, ini adalah salah satu bentuk kedekatan yang paling murni. Sejak kecil, wanita diajarkan untuk memperhatikan orang lain, menjaga percakapan tetap hidup, dan merawat kenyamanan orang di sekitarnya. Oleh karena itu, ketika di sisi Anda, ia tidak lagi perlu memainkan peran itu dan bisa menjadi dirinya sendiri. Itu mengatakan sangat banyak. Ia merasa aman di sisi Anda. Ia merasa seperti di rumah. Selanjutnya adalah masa depannya yang di dalamnya sudah ada Anda. Ketika seorang wanita secara santai berkata, "Kita harus pergi ke sana musim panas depan," atau "Kamu pasti suka pernikahan sepupuku musim gugur ini." Jangan anggap ini sebagai ucapan biasa. Ia baru saja menempatkan Anda secara mental dalam masa depannya. Dan wanita sangat jarang melakukan itu secara kebetulan. Penelitian dari The Gottman Institute menunjukkan bahwa salah satu tanda utama hubungan yang kuat adalah ketika para pasangan saling memasukkan satu sama lain ke dalam visi batin mereka tentang masa depan. Ini disebut membangun peta cinta. Ketika seorang wanita membuat rencana yang di dalamnya Anda hadir, itu menunjukkan keterlibatan emosional yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa suka biasa. Momen yang tak kalah penting adalah ceritanya tentang rasa sakit di masa lalu. Ketika seorang wanita bercerita kepada Anda tentang hubungan yang menyakitkan, pengkhianatan, manipulasi, atau bulan-bulan air mata setelah perpisahan, ia melakukan itu bukan untuk dikasihani dan bukan untuk membuat perbandingan. Ia bercerita karena ia takut mengalami rasa sakit yang sama lagi, dan sekaligus memberi Anda pemahaman tentang hal-hal yang tidak pernah ingin ia lalui kembali. Peneliti kerentanan Brené Brown menyebut kepercayaan sebagai rangkaian momen-momen kecil ketika seseorang memilih untuk membuka diri, dan yang lain merespons dengan kelembutan. Itulah yang terjadi dalam momen-momen seperti ini. Kemudian muncul kebiasaan-kebiasaan anehnya dan rahasia-rahasia kecilnya. Ia mengakui bahwa ia menonton reality show yang konyol berkali-kali, berbicara kepada kucingnya dengan suara lucu, atau makan sereal tengah malam langsung dari kotaknya. Ini tampak sepele, namun sesungguhnya ini memiliki makna yang sangat besar, karena ia memperlihatkan kepada Anda versi dirinya yang tidak sempurna dan tidak tersaring, versi yang tidak ia tunjukkan kepada dunia luar. Wanita selalu menjaga kesan yang mereka berikan, di tempat kerja, dalam keluarga, di internet. Oleh karena itu, ketika di sisi Anda ia berhenti menyunting dirinya sendiri, itulah kepercayaan yang sejati. Psikolog Aaron dari Stony Brook University membuktikan bahwa pengungkapan bersama, bahkan atas detail-detail pribadi yang paling kecil sekalipun secara signifikan, memperkuat rasa kedekatan antara dua orang. Setelah itu datanglah kebenaran finansialnya. Uang tetap menjadi salah satu topik yang paling tertutup dalam hubungan. Banyak orang lebih mudah bercerita tentang trauma pribadi daripada jujur mengakui utang, kredit, atau ketakutan yang berkaitan dengan keuangan. Survei tahun 2022 menunjukkan bahwa 42% warga Amerika menyembunyikan rahasia finansial dari pasangan mereka. Oleh karena itu, ketika seorang wanita secara terbuka bercerita kepada Anda tentang pengeluarannya, kreditnya, kesulitan finansialnya, atau bahkan penghasilan yang baik yang entah mengapa ia malu-malu untuk diakui, ini bukan sekadar kejujuran. Ini adalah tanda bahwa ia ingin Anda mengenal kehidupannya yang sesungguhnya, karena ia melihat Anda sebagai bagian dari masa depannya. Dan akhirnya, tanda yang paling kuat dari semuanya, rasa takutnya kehilangan Anda. Ketika seorang wanita mengakui, "Kadang aku takut ini semua terlalu indah," atau "Aku takut suatu hari kamu akan pergi." Justru di momen inilah menjadi benar-benar jelas betapa dalamnya keterikatan yang ia rasakan. Sejak kecil wanita diajarkan untuk mandiri, tidak menunjukkan kebutuhan yang kuat akan cinta, dan tidak memperlihatkan rasa takut kehilangan. Masyarakat seolah menanamkan dalam diri mereka bahwa mereka harus tampak siap pergi kapan saja, bahkan ketika di dalam hati mereka ingin tetap tinggal. Oleh karena itu, mengakui rasa takut kehilangan orang yang dicintai adalah bentuk keterbukaan emosional yang luar biasa besar. Teori keterikatan yang dikembangkan oleh John Bowlby menjelaskan bahwa rasa takut kehilangan orang yang dekat bukanlah kelemahan,
melainkan ekspresi alami dari ikatan emosional yang mendalam. Dan cara seorang pria merespons rasa takut itu sering kali menentukan bagi sang wanita apakah ia telah membuat keputusan yang tepat dengan mempercayainya. Jika semua ini dikumpulkan menjadi satu, muncullah sebuah kebenaran sederhana. Seorang wanita yang berbagi dengan Anda tentang trauma masa kecilnya, ketidakpercayaan dirinya, keheningan yang nyaman, rencana masa depan, rasa sakit di masa lalu, kebiasaan-kebiasaan anehnya, kenyataan finansialnya, dan rasa takut kehilangan Anda. Ini bukan sekadar wanita yang menyukai Anda. Ini adalah wanita yang secara sadar telah memilih Anda, meskipun semua pengalaman yang pernah membuatnya menjaga hatinya tetap tertutup. Ia berbicara tentang perasaannya terus-menerus, tidak selalu dengan kata-kata, tetapi melalui kepercayaan, melalui tindakan, dan melalui apa yang ia putuskan untuk ia ungkapkan kepada Anda. Dan pertanyaan utama di sini bukan apakah ia mencintai Anda. Pertanyaan utamanya adalah, apakah Anda memperhatikan semua itu?